Kita 24 jam butuh Tuhan, ya. Karena banyak kebutuhan, Alfamart, Indomart juga buka 24 jam, ya kan. McDonald juga buka 24 jam. Saya nggak di-endorse sih, tapi saya mau ngasih tahu, ternyata itu ada karena kebutuhan. Nah, Tuhan kita Tuhan yang Immanuel, Dia yang selalu beserta dengan kita, Dia itu tersedia untuk kita 24 jam, Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya, kita akses Dia nggak 24 jam? Ya kan? Datang kepada Dia nggak 24 jam? Nah, kita baca ayatnya Ibrani 12 ayat 2. Di buku ada di halaman 34, ya. Kita baca 1 2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang membawa kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan untuk mengikuti salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, di sini dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau waktu saya renungkan ayat ini indah sekali, karena dalam versi yang bahasa yang lain dikatakan begini, marilah tetapkan Yesus sebagai pandangan hidupmu. Wah, saya bilang keren banget ini dalam penjelasannya. Kenapa harus menetapkan Yesus sebagai pandangan hidup kita? Bayangin kalau saya sama Dewi, istri saya, tapi pandangan saya sama cewek lain. Wah, nyelekit itu. Ya kan? Ya, nyelekit lagi. Ya, kalau pandangannya bukan sama pasangan sendiri. Kita sebagai kekasih-kekasih Tuhan seharusnya sudah sewajarnya pandangannya kepada mempelai kita. Ya. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk intim dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi itu alasannya kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, karena Dialah pandangan hidup kita, yang menjadi pandangan hidup kita. Ya. Kalau saat ini saya kasih cek 92 juta Pak Andrew, mau dibuat apa Pak Andrew? Harus habis. Boleh dipikirkan. Harus habis hari ini. Gara? Ya. Beli mobil bisa, ya Avanza second masih bisa Om. Nah, maklum Om, mau beli mobil saya juga Om. Masih berdoa. Oke, Abed, kalau dikasih 92 juta mau dibuat apa Abed? Yang saya tanya Abed. Beli emas. Bisa ya, emas berapa gram itu? Bisa dapat banyak ya. Ya. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, 92 juta itu kalau menurut penelitian, nafas yang kita hirup itu kalau dirupiahkan sekitar 91.965.500 rupiah. 24 jam udara yang kita hirup. Jadi sebenarnya setiap hari kita tuh punya sekitar itulah. Tapi ya, waktu saya dapat pertanyaan ini, saya juga langsung begitu. Saya kasih semua untuk misi. Tapi waktu saya cek, saya terkejut. Saya nggak melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Saya nggak nanya dulu sama Yesus. Yesus mau buat apa Tuhan? Ya kan? Ya. Seringkali kita terjebak dengan itu. Nggak ada yang salah dengan misi, dengan beli mobil, dengan beli emas, nggak ada yang salah, ya. Tapi bagaimana kita mendapatkan itu? Apakah kita memutuskannya dengan mata yang tertuju pada Tuhan atau tertuju pada tugasnya itu? Ya, itu yang sering terjadi. Saya mau mengilustrasikan. Nah, di sini ada Raja Masri. Ya, orang Batak katanya raja. Silakan Raja Masri duduk di sini. Ya, masuk di dalam kameranya. Oke. Sebelah sini aja, Masri. Sebelah sini aja, Masri. Nah, enggak. Dan ini kan raja ya. Ini saya nggak di endorse sama Burger King sekali lagi. Nah, ini. Ya.
Oh, ini raja ini. Nah, Raja Masri punya hamba yang setia namanya ini Abed. Ya. Oke, luar biasa nih Raja Masri ini kan. Oke. Cium tangannya. Boleh. Tangan Raja Masri. Nggak ada peraturan gitu. Nih, raja ini memerintahkan kepada Abed, ya, bilang sama Abed, aku utus engkau, ya, kasih earphone ini kepada Rapolo. Abed, aku utus engkau memberi earphone ini kepada Rapolo. Oke. Pergilah dengan tenang. Ya. Oke. Luar biasa ya Abed ya. Ya. Makasih ya. Bapak Ibu ya. Makasih. Tapi pertanyaannya, apakah dia seperti Ibrani 12 ayat 2? Tidak. Apakah dia sudah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Sang Raja? Belum. Kita ulang lagi, Abed boleh diambil lagi. Oke. Seharusnya bagaimana? Apa yang dilakukan Abed? Yuk, sekali lagi. Raja. Abed, pergilah berikan earphone ini kepada Bang Rapolo. Ya. Nah, apakah seperti itu? Kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus? Boleh diulang lagi? Ya, seharusnya kalau kata pandang, ya marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, memandang Yesus. Ini harusnya ada interaksi, komunikasi. Tadi Abed ada komunikasi nggak? Dia langsung benar-benar hamba yang setia, dia langsung 86 komandan langsung berangkat. Nggak nanya kan, sini Bet. Waktu dia dikasih, kamu harusnya kan ada omongan nggak? Ada. Gimana ngomong? Bagaimana saya cara melakukannya? Yang paling penting ini, kebanyakan kita waktu dapat panggilan Tuhan, kita langsung berangkat tanpa menanyakan gimana cara melakukannya. Harusnya gimana tadi kamu tanya? Gimana Tuhan saya cara melakukannya? Kamu beri earphone ini kepada Bang Apri minta tolong beri kepada Pak Endro minta tolong beri kepada Bang Rapolo. Oke. Oh. Ya. Matanya kemana? Harus kamu tanya sama Bang Apri itu dong. Lagi, ini Bagaimana cara saya melakukannya Tuhan? Kamu memberi earphone ini kepada Bang Apri. Kamu suruh Bang Apri minta tolong kepada Pak Endro. Dan Pak Endro minta tolong memberi kepada Bang Rapolo. Bang Apri yang ada di sebelah sana. Tanya dong, ini orangnya bener. Benar nih Tuhan namanya. Buka pijak itu mau aku tanya. Dia melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus? Mohon maaf. Mohon maaf Bang. Berikan pada Pak Andrew ya? Iya. Berikan sekarang. Iya. Ya. Terus tangan teman-teman. Seringkali kita terjebak dalam pemahaman kita sendiri, cara kita sendiri sebagai saksi-saksi Kristus, ya, sebagai kekasih Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan. Oh, dengan cara saya. Tapi seharusnya kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Supaya ketika kita menetapkan Yesus sebagai pandangan iman kita itu disempurnakan. Ya, saya ambil ya aja ya. Karena ini masih buat display, masih buat contoh. Ya, karena Yesuslah yang memberikan iman itu kepada kita, mengaruniakan iman itu kepada kita. Sehingga ketika kita memandang kepada Dia, iman kita disempurnakan. Sehingga otomatis 24 jam yang kita lakukan itu berkenan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Walaupun kehidupan yang sehari-hari, tetapi ketika kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, menjadi sebuah perbuatan yang ilahi.
Ya, kata dosa itu berasal dari kata hamartia, kata, ya, artinya meleset, nyasar, tidak sesuai dengan kehendak yang ditetapkan. Jadi ketika kita tidak melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, kita tidak menetapkan pandangan kita atau fokus kita kepada Yesus, kita akan meleset. Meskipun yang kita lakukan adalah sebuah pelayanan. Apa yang terjadi dengan Saul ketika dia melakukan sebuah pelayanan yang dia lakukan, dia membuat persembahan korban, dia pimpin itu, ya. Bahkan ketika dia disuruh memusnahkan, dia masih juga melakukan yang lain. Oh, dia pikir baik, dia suruh izinkan rakyatnya menyimpan yang baik. Tapi apa kata Tuhan? Bukankah mendengar lebih baik daripada korban persembahan? Kenapa? Karena melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Amin. Saya ingat kalau saya panggil anak saya, "Nak, tolong ini." Dia sambil begini. Dia sambil jalan sambil lihat HP-nya. Atau kalau lagi nonton TV, saya ngomong, dia sambil nonton TV, saya suruh ambil barang, dia sambil bisa nonton TV begini. Begini, dia bisa mundur. Nah, itulah mata yang tertuju pada TV kan gitu ya. Nah, seharusnya kita begitu. Mata yang tertuju pada Yesus gitu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita dalam kehidupan sehari-hari melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus? Pesawat kalau nggak terbang sesuai koordinatnya, tidak akan sampai pada tujuannya. Ya. Pilot aja harus tunduk sama tukang parkir pesawat ini. Ya, dengan mata yang tertuju pada tukang parkirnya. Ya. Kita juga sama. Kita akan nyasar kalau kita tidak tertuju pada tujuan kita. Ya. Karena apa yang kita pandang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Saya ingat ada guru sekolah minggu yang mempraktekkan pelajaran ini, datang pada saya bilang gini, "Pendeta, mohon maaf, saya mau minta mengaku dosa. Selama ini saya ngajarin anak-anak, Tuhan Yesus itu Immanuel, jangan takut," gitu ya. Tapi setiap malam ketika saya mau ke toilet, saya bangunin adik saya untuk temenin saya ke kamar mandi. Karena saya takut di lorong itu saya sering ngerasa ngeri, angker. Tapi setelah diajarin iman yang tertuju pada Yesus, melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, saya ke kamar mandi, pandangan saya bukan lagi pada perasaan yang ngeri itu, tapi karena saya percaya Yesus menyertai saya. Di buku ini ada seorang pendeta yang mempraktekkan iman yang berjalan bersama Yesus 24 jam. Ya, namanya pendeta Lee Seong Bong, halaman 36. Dia mengepalkan tangannya seperti ini, Bapak Ibu. Di mimbar ketika dia berkhotbah KKR, dia mendoakan ada yang disembuhkan, tangannya begini. Waktu dia mengajar, tangannya begini. Waktu dia lagi jogging, tangannya begini. Waktu kunjungi jemaat, tangannya begini. Jadi ada jemaatnya penasaran, "Pendeta, kenapa tangannya seperti ini? Apakah pendeta cacat?" Pendeta itu jawab, "Saya sedang menggenggam tangan Yesus Immanuel." Itulah praktek iman dia. Dia bilang, kenapa? Karena dia berkata, karena saya sadar ketika saya bersama Yesus, yang melakukan semuanya itu bukan saya, bukan dengan kekuatan saya, tetapi saya dengan kasih karunia Tuhan. Wow, indah sekali ya. Ya. Paulus juga mengatakan demikian. Dia berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, dikatakan, "Tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa." Ya, di dalam Efesus, "Berdoalah setiap waktu di dalam roh." Ya, dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, "Bertekunlah dalam doa." Ya. Dalam Filipi 4 ayat 6, ya, di situ dikatakan, "Nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan." Jadi memandang Yesus, menetapkan pada Yesus juga bisa dengan berdoa. Ya.
Saya mau kita sama-sama panggil Yesus yuk. Yesus. Contoh ya, saya panggil Pak Andrew ya. Om Andrew. Nah, Om Andrew jawab saya. Lihat sama saya. Ketika kita panggil nama Yesus, artinya apa? Pasti Yesus pasti bilang sama kita, iya anakku. Ya kan? Sila, ada apa anakku? Kita dengan panggil dia, kita sudah memandang dia, sudah menetapkan pandangan kita pada Yesus. Amin. Ya. Saat saya tadi datang ke sini, habis selesai pelayanan jam 11:30, lapar, lihat anak juga lapar, kami semua lapar. Wah, saat lapar aslinya manusia itu kelihatan. Wah, jadi saya mulai lapar dan takut salah makan ini, makan anak saya maksudnya ya. Mau marah ini, ayo nih, ayo kita packing, ayo kita berangkat. Ya, tapi saya panggil Yesus. Supaya pandangan saya tidak tertuju pada rasa lapar saya, tidak tertuju pada godaan yang menguji kesabaran ini. Ayo kita packing, siap-siap ke sini tadi. Tapi saya ingat, ya, hari ini mau ngajarin mata yang tertuju pada Yesus ya, bukan tertuju pada makanan. Saya ditegur sama Tuhan saya, jadi saya panggil nama Yesus. Yesus. Saya menikmati. Ya. Saat kita panggil seseorang, orang itu akan menaruh perhatian. Saat kita panggil Yesus, kita juga sedang menaruh perhatian pada Yesus. Dan kita lebih dari itu, Yesus menaruh perhatian pada kita. Amin, amin. Beda. Ya. Ini ada istri saya di depan saya. Dulu saya ingin merubah istri saya. Istri saya juga ingin melihat saya berubah gitu ya. Tapi ketika saya fokusnya sekarang pandangannya sama Yesus, saya melihat banyak perubahan dalam diri saya dan juga perubahan dalam istri saya. Dulu saya sering ngambek, masuk gua, masuk kamar gitu ya. Nggak ngobrolan sehari 2 hari masih bisa. Tapi sekarang saya nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, karena di hadapan Yesus, pandangannya sama Yesus yang selalu hadir. Ya Bapak Ibu ya. Misalnya Om Andrew lagi kunjungan kepada jemaatnya yang lagi ribut, ya suami istri pukul-pukulan mungkin ya. Tapi denger Om Andrew ketuk pintu gitu ya. Pasti mereka, ada Pak Pendeta, berhenti dulu gitu kan. Minimal gencatan senjata dulu ya. Ya kan? Nanti Pak Pendetanya pulang, kita lanjutin lagi gitu kan. Ya minimal arti kehadiran Pak Andrew ada dampaknya kan gitu. Tapi kan hanya sebagai tamu. Tapi kalau kita menganggap Yesus bukan tamu, benar-benar kita di hadapan dia, fokus sama dia, kita tetapkan dengan mata yang tertuju pada dia, kita pasti akan mengalami dampak dari kehadiran Yesus. Amin ya. Amin. Ya. Mungkin teman-teman udah pada bosan saya melakukan sulap ini. Tapi minimal saya mau buat sulap ini sekali lagi. Saya bisa buat Bapak Ibu gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Saya bisa menghilangkan Brother Wahyu dari pandangan kita. Ya, saya pesulap batik ya, bukan pesulap merah. Coba boleh ikutin saya ya. Ya. Kak Christine siap ya kehilangan Brother Wahyu ya. Tapi dalam 3 detik hilang. Ya, coba ya ikutin saya ya. Ikutin saya. 1, 2, 3, tutup mata. Ya, Brother Wahyu hilang kan dari hadapan kita kan? Waktu tutup mata. Iya, bener kan? Udah buka mata. Ya, iya kan? Ya, karena apa? Kita tutup mata. Sekalipun Yesus 24 jam sama kita, kalau kita diam saja, tidak memanggil dia, tutup mata, kita tidak menganggap kehadiran dia. Amin. Jadi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Kita panggil dia, kita bisa berdoa kapan saja, ya kan? Dan melakukannya dengan tertuju pada Yesus. Pasti akan berbeda. Lakukan perbuatan yang sehari-hari tetapi tidak dengan pengertian kita sendiri. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ini kisah nyata. Jadi saya sama istri tanya Tuhan. Waktu itu kami baru punya anak Deo, ya.
Kami uang tinggal 500.000. Jadi istriku suka nanya sama Tuhan, di kamar mandi dia bertanya, Tuhan, uang 500.000-nya buat apa? Saya juga lagi nanya nih, lagi jaga Deo. Tuhan mau apa? Istri saya di kamar mandi dengar suara seperti ini. Dewi, uang 500.000 yang kamu punya itu bukan buat kamu, itu buat Jos. Angka 500.000 dan nama ya. Saya juga dengar suara Leo di kamar ya, di kamar. Kalau Dewi di kamar mandi, saya di kamar. Leo, uang 500.000 yang kamu punya bukan buat kamu, itu buat Jos. Saya langsung nggak mau ngomong saya. Karena apa? Karena saya sadar itu 500.000 terakhir saya. Ya, Dewi baru selesai melahirkan, butuh makanan yang banyak untuk dia menyusui, pemulihan, ya kan, butuh biaya popok gitu ya. Dan kami di Bali itu harus bayar pelayanan kami gitu ya. Dan kami harus pulang ke Lampung. Aduh, tambah banyak kebutuhan kami. Singkat cerita, Dewi keluar dari kamar mandi dengan santainya bilang begini. Saya bilang dengan santainya ya, karena pada saat itu dia keluar dengan kamar mandi lega ya. Ayah, 500.000 yang kita punya terakhir bukan buat kita, tapi buat Jos. Saya baru bilang sama Tuhan, saya nggak mau ngomong, kasih tahu Dewi, tapi Dewi ngomong juga. Wah, nggak lama kemudian ada suara, Kaleo, suaranya Jos, teman pelayanan kami. Saya langsung ambil itu amplop, ya, saya buka pintu, saya langsung kasih ke Jos. Jos, ini dari Bapak buat kamu. Dia nangis. Kaleo, makasih Kaleo, aku sangat butuh, Tuhan suruh saya kesini. Iya, nggak apa-apa, pergilah. Ya, aku memang harus perlu berobat. Iya, pergi, ya, pergi. Saya suruh dia pergi, saya tutup pintu. Saya tenangkan diri saya. Apa yang sedang terjadi? Ya, yang sedang terjadi adalah 500.000 terakhir kami sudah nggak ada gitu kan. Yang sedangkan kami di Bali kan, wah mahal biaya hidupnya. Singkat cerita, kami harus melunasi tanggung jawab kami untuk pelayanan misi kami itu hari Jumat ya sayang ya, hari Jumat. Itu terjadi hari Minggu ya, Rabu ya. Rabu. Aduh, kami setiap hari ditelepon sama mertua, kapan pulang, ya kan? Mertua kan sangat baik, udah punya tiket pesawat belum? Belum. Kapan pulang? Hari Minggu kami pulang, tapi belum punya tiket pesawat. Udah, aku pinjemin aja uangnya, kalau kamu gengsi nggak mau minjem. Enggak Bu, Tuhan suruh bilang jangan. Baik kan? Aduh, ketemu bendahara, YWM, setiap ketemu itu hampir tiap hari gitu ya. Mau nelen makanan tuh susah, gitu kan? Kan terhutang gitu kan gitu. Aduh, ditanya jangan lupa ya hari Jumat terakhir. Aduh gitu kan, susah gitu. Tapi saya ingat Jumat acaranya jam 7, jam 12 siang. Tuhan, saya lihat istri saya lihat saya. Kami sama-sama lihat, kami lihat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Ya kan? Malu banget kan? Punya anak, numpang makan, utang, belum punya tiket gitu. Tapi ada telepon dari teman saya yang sudah lama saya nggak hubungin. Tiba-tiba dia bilang gini, Pak Leo mohon maaf ya, 3 hari yang lalu, ya pokoknya di hari Rabu itu, waktu kami memberikan uang, saya sudah transfer uang persembahan sulung dari Pak Yu. Dia mempersembahkan gajinya 1 bulan untuk Pak Leo. Saya kaget, dia kirim kemana? Karena rekening saya udah bolak-balik ke ATM, ditelen Bapak Ibu. Dia kirim kemana? Dia bilang, saya kirim ke rekening Bu Dewi. Puji Tuhan ya, kalau dikirim ke rekening saya nggak bisa ngambil, ini susah lagi proses ya kan. Tapi saya bingung dia tahu dari mana rekening ini gitu. Bapak Ibu luar biasa, saya datang ke ATM dan itu dananya cukup, sangat cukup. Kami bisa liburan, bisa traktir teman, bisa beli oleh-oleh, bisa beli tiket pesawat lunas. Ya. Dan saya mau ceritakan di sini adalah
ketika kita mata yang tertuju pada Yesus, tidak tertuju pada kebutuhan, kita akan melakukan dengan cara Tuhan dan menang dengan cara Tuhan. Ketika mata yang tertuju pada Yesus, kita menetapkan Yesus sebagai fokus kita, bukan pada kebutuhan kita, akan menjadi pembeda kita sebagai hamba Tuhan. Oleh sebab itu, di halaman 42 dikatakan, ya, halaman 42 kita baca ayatnya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 sebagai penutup kita. 1, 2, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Jadi ketika kita memandang Yesus 24 jam, artinya kita dengan segenap hati menetapkan Yesus sebagai pandangan hidup kita. Bukan kebutuhan kita, bukan tugas kita. Tapi kita menunaikan kebutuhan dan tugas itu dengan caranya Tuhan. Dengan bersandar dengan caranya Tuhan. Ya, sehingga apa yang kita lakukan itulah mengakui Yesus. Saya tutup dengan kata BPJS. Ya. Berpandang pada Yesus saja, berpegang pada Yesus saja, ya, berfokus pada Yesus selalu, ya kan? Maklum orang Batak susah ngomong Yesus. Oke, terima kasih Tuhan memberkati kita semua, amin.